Nah, jika keadaan hati kita seperti ini, apakah ini yang disebut bertuhan? Sementara yang jadi Tuhan adalah diri manusianya sendiri. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan seluruh sifat-sifatnya, agar hawa nafsu ini tidak ngaku-ngaku jadi Allah. Selama ini kita tidak menyadarinya, bahwa selama ini secara tidak sadar kita telah mengaku menjadi Allah. Kita telah mengaku menjadi pencipta. Kita mengaku sebagai penguasanya hidup dan badan ini. Seolah-olah semuanya kuasa diri kita sendiri. Sholat kuasa diri kita sendiri. Puasa kuasa diri kita sendiri. Bekerja kuasa diri kita sendiri. Semuanya diakui, semuanya bahwa apapun yang terjadi atas diri kita selama ini adalah milik kita sendiri. Yakni hati masih linafsi, menyembah diri, bukan lillahi ta'ala, menyembah Allah. Bagaimana mungkin dikatakan menyembah Allah sedangkan yang disembah tidak ada, sedangkan yang disembah gaib adanya. Jadi selama kita belum bermakrifat kepada Allah, selama kita tidak mengenal Allah, maka sia-sialah seluruh apa yang kita kerjakan. Sholat kita sia-sia, ibadah-ibadah kita sia-sia. Coba cek seluruh ibadah-ibadah kita. Coba cek seluruh sholat-sholat kita. Ada siapakah di dalamnya? Apakah Allah nyata? Apakah Allah wujud di dalamnya? Kan tidak. Yang wujud di dalamnya selama ini hanyalah diri kita sendiri sebagai Tuhannya. Selama ini kita mensekutukan Allah dengan diri kita, tapi kita tidak sadar, tapi kita tidak terasa bahwa selama ini kita kufur kepada Allah. Karena Allah itu hanya memandang hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang segumpal daging, yakni hati. Bila di hati itu suci, maka sucilah seluruh amal perbuatannya. Maksudnya apa? Bila di hati itu suci, bila di hati itu yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, inilah hati yang suci. Semua amal perbuatan badan akan menjadi amal yang soleh. Karena semuanya bertuhankan, berkiblatkan kepada kuasa Allah. Akan tetapi bila hati kita kotor, apakah hati yang kotor itu? Bila di dalam hati kita ini yang wujud hanya diri manusianya, yang hidup hanya diri manusianya, yang berkuasa diri manusianya, inilah tanda hati yang kotor. Meskipun tinggi ilmu syariatnya,
meskipun banyak amal ibadahnya, semuanya akan menjadi racun-racun hatinya. Semuanya akan menjadi kebanggaan-kebanggaan dirinya. Semuanya akan menjadi kehormatan dan kemuliaan dirinya di sisi manusianya. Inilah yang disebut ibadah dan sholat yang fana, yang hancur. Karena apa? Karena di dalam hati kita selama ini yang wujud, yang hidup adalah yang fana. Siapa yang wujud dan yang hidup serta yang berkuasa di dalam hati kita selama ini adalah manusia yang fana. Maka dari itu tetapkanlah di dalam hati kita bahwa diri manusia kita ini kembali kepada hakikat sifat diri sejati manusianya, yakni Adam, tidak wujud, tidak ada, yang ada hanya Allah. Tetapkanlah di dalam hati kita bahwa diri manusia kita ini al-maut, yakni kebalikan dari sifat hayat. Bahwa diri manusia kita ini sudah mati, karena hidup ini Allah. Manusia tidak punya hidup. Manusia hanya menjadi khalifatullah, hanya menjadi wakil-wakil Allah di bumi ini. Manusia hanya menjadi wadah-wadahnya hidup, wadah-wadahnya Allah sendiri di bumi ini. Maka berwalilah kepada Allah. Jangan berwalikan kepada diri kita sendiri atas segala perbuatan badan ini. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu adalah wali-walinya Allah. Akan tetapi sangat amat langkahnya manusia yang menyadari kewaliannya. Sangat amat langkahlah manusia yang menyadari bahwa dirinya itu dikuasai oleh sang wali, yakni dikuasai oleh Allah. Karena mayoritas manusia lebih cinta, lebih suka, lebih demen berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri. Ketika di dalam hati masih wujud diri manusianya, masih hidup diri manusianya, maka seluruh amaliyahnya adalah anar, adalah api yang akan membakar hatinya. Apakah bahan bakar neraka di sisi Allah? Jadi neraka di sisi Allah itu beda dengan anggapan neraka di sisi manusia. Jika di sisi manusia beranggapan bahwa neraka itu adanya besok, ketika setelah mati, besok. Akan tetapi hakikatnya neraka itu sudah ada sekarang, sudah nyata sekarang. Apa bahan bakarnya neraka? Kata Allah, bahan bakarnya neraka adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati manusia yang masih belum mengenal Tuhan, siapa pencipta diri manusianya.